Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita dari Matius 10 ayat 16, demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara, dalam hidup kita sehari-hari tentu kita menghadapi berbagai keadaan yang kadang-kala berisiko bahkan berbahaya. Sehingga kita perlu bersikap bijak dan tetap tulus di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada itu. Nah, saudara, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan di tengah dunia yang seringkali atau kadangkala tidak bersahabat. Tuhan Yesus berkata kita diutus seperti domba di tengah serigala, ya, menggambarkan satu keadaan yang sangat berbahaya. Tetapi pada saat yang sama Tuhan Yesus berkata, karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara, kebenaran ini adalah sesuatu yang penting, mudah dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, nah saudara, tetapi kita melihat Tuhan Yesus juga memberi contoh yang konkret bagaimana dia bersikap cerdik dan tulus seperti merpati. Hal itu dicatat dalam Yohanes pasal 8, ketika orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang dituduh berzina dan meminta pendapat Yesus apa yang harus dilakukan terhadap wanita ini. Dan mereka berkata, menurut hukum Taurat wanita ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Mereka ingin menguji Yesus, apakah Yesus akan menentang hukum Taurat? Itu berarti menjadi satu cara untuk menyalahkan Yesus, ataukah Yesus akan mengikuti keinginan mereka untuk mencelakai seorang wanita yang dituduh berzina. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdiam sejenak, lalu kemudian menjawab mereka dengan bijaksana, dengan sikap yang tulus, tetap mempunyai hati yang benar, ya, dan mengatakan kebenaran itu dengan cara yang sangat tepat. Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, boleh melemparkan batu yang pertama kepada wanita ini. Nah, saudara, Tuhan Yesus tentu saja tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan mereka juga sadar mereka adalah orang berdosa. Sehingga tidak ada di antara mereka yang berani berkata tidak pernah berbuat dosa. Sehingga pada akhirnya tidak seorang pun yang melemparkan batu yang pertama kepada wanita ini. So, ini satu contoh bagaimana Yesus tetap bersikap tulus, dalam arti dia tetap berpegang kepada kebenaran dan dia tetap mempunyai niat yang baik, tetapi dengan cara yang tepat memberikan jawaban sehingga orang-orang Farisi tidak dapat memperalat atau menyalahkan Yesus. Nah, saudara, ketika Yesus berkata kepada kita, kepada murid-muridnya dan kepada kita, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saudara, mengapa Yesus menggunakan ular sebagai contoh? Saudara, kita tahu bahwa ular disebut sebagai binatang yang paling cerdik di antara segala hewan darat. Yaitu dicatat dalam Kejadian pasal 3. Dan maka menurut orang-orang di Timur Tengah, ular adalah binatang yang sangat pandai melarikan diri atau menghindari bahaya. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kita harus cerdik seperti ular, itu berarti kita harus mempunyai sikap yang waspada. Sehingga kita dapat menghindari bahaya yang mungkin merupakan satu perangkap dari si jahat. Ketika kita diminta untuk cerdik seperti ular, itu juga berarti kita harus menggunakan hikmat, kepandaian yang terbaik, tertinggi, yaitu hikmat dari Tuhan untuk menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita, supaya kita jangan diperdaya oleh musuh. Ingat, saudara, musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi kuasa si jahat yang berusaha menjatuhkan iman kita dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Dan kita tahu tujuannya, kita tahu maksudnya, sehingga kita waspada, kita berhati-hati. Dan kita menggunakan hikmat Tuhan di dalam menghadapi segala persoalan, sehingga kita tidak diperdaya oleh iblis, kita tidak dibuat menjauh dari kasih Tuhan. Nah, soal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan juga kamu harus tulus seperti merpati. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan burung merpati sebagai contoh? Karena burung merpati dikenal sebagai satu simbol ketulusan atau kemurnian. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus juga disimbolkan dengan burung merpati. Nah, saudara, dengan kata lain, ketika kita diminta bersikap tulus, itu berarti di dalam berelasi dengan sesama, kita harus mempunyai hati yang tulus. Hati yang tulus artinya kita tidak berniat jahat, tidak mempunyai niat jahat apapun kepada orang lain. Bahkan sekalipun orang itu mungkin adalah musuh atau bersikap bermusuhan kepada kita, yang berada di pihak yang berbeda dengan kita, tapi kita tidak mempunyai niat yang jahat kepada mereka. Sekalipun mereka berniat jahat kepada kita, kita tidak membalas niat itu dengan kejahatan yang sama. Nah,
Berhati tulus itu mempunyai pengertian berniat yang baik. Berhati tulus itu berarti kita juga dengan hati yang tulus mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Saudara, tentu saja ini tidak mudah ya, bersikap tulus di tengah-tengah dunia yang seperti domba di tengah serigala. Tapi panggilan Tuhan bagi kita adalah hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita menjaga hati kita supaya tidak dikuasai atau dipengaruhi oleh niat yang jahat. Tapi di lain sisi ketika kita menyatakan iman kita, menyatakan kebenaran, kita juga menggunakan hikmat Tuhan. Sehingga kita tahu dengan cara seperti apa, dengan waktu yang bagaimana kita mengatakan kebenaran itu tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan memberikan kita karunia hikmat, sehingga kita tahu bagaimana berbicara pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat pula. Tuhan memberkati. Amin.